Pak Benny dan Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Bagi yang belum kenal, nama saya M. Suyanto. M itu nama import dari saudara Mia Muhammad. Suyanto nama Jawa asli. Su maknanya indah. Maka Suyanto, Yanto yang indah. Kalau panggil saya, panggil aja Yan atau Yanto, tapi jangan Su. Apalagi ditambah-tambahin. S1 saya dulu sama dengan Prof. Suryartati adalah dari FIPA, fisika. Jadi keahlian saya sebetulnya fisika atom. Spesialisasi saya adalah membuat bom atom. Mengingat sulit, maka saya hanya membuat kaca gantung. S1 saya selesaikan dalam waktu 8 tahun. Kalau Prof. Suryartati itu lulus dengan predikat cum laude, kalau saya lulus dengan predikat cum laude. Hampir tidak lulus, indeks prestasi saya 2,053 C semua, alias goblok. Nah, meskipun goblok, ini profesor. Ayo boleh. Nah itulah saya. Jadi judul saya kritik kreatif ekonomi part, taman ekonomi kreatif, ya kan? Saya dapat penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai pemilik intellectual property right. Jadi IP saya lebih dari 50, jadi maka dikasih penghargaan. Nah, kemudian tadi Bapak Perubahan bersama Bu Sri Mulyani, ya alhamdulillah saya juga nggak tahu kenapa kok saya. Kayaknya kok ya belum pantas sih. Ya, tapi itu terserah Jika. Tapi juga di manajemen 100% asli Indonesia, saya juga dipilih oleh majalah SWA. Nah, salah satu siapa saja yang dijadikan tokoh SWA, kalau SWA ini. Yang pertama Presiden kita, Pak Jokowi, Pak Cokorda, Pak Hussein, Pak Alek Nurdin, Bu Risma, Pak Dahlan, nggak tahu siapa ini. Mengapa saya kepilih? Jawabannya sangat jelas. Amati, paling ganteng. Jadi kalau saya bilang, oke. Jadi Dikti itu mempunyai visi untuk sebuah perguruan tinggi itu kalau bisa punya kemampuan intek inovasi untuk mendukung daya saing bangsa. Jadi itu yang keinginannya. Visinya Dikti kayak begini, visinya. Kalau dulu kita ngomong bahwa kita adalah University of Research, kata Dikti ketinggalan. Dan ketinggalan. Karena visi Dikti adalah Agent of Economic Development. Nah, tadi dari konsep Prof. Suryartati sudah menyampaikan, saya dari sisi praktisnya. Jadi kalau bisa, tadi juga Pak Hendri tadi juga sudah menyampaikan bagaimana salah satu mahasiswanya itu bisa menghasilkan ekonomi. Jadi perguruan tinggi kalau bisa risetnya itu bisa dijual. Memang saya banyak dikatakan itu kan profesor yang pedagang. Tetapi kalau kita ke Harvard, ke Stanford, ke MIT, maka profesor itu seorang pedagang. Bisa menjual intellectual property right seperti saya. Nah, kalau saya kan keliling dunia lewat Kementerian Luar Negeri, ya kita pakai aja. Ya. Nah, ini Agent of Economic Development. Nah ini, maka menteri itu juga datang ke kampus saya karena punya sesuatu yang penting tadi. Dirjen-dirjennya datang semua, ya nggak apa-apa. Nah inilah yang membantu saya. Bantuan terakhir, kita menang di Prancis, betul Surabaya. Ya, ketika menang itu, saya sudah memberitahu ke duta besarnya. Kalau kita masuk nominasi, mohon ada yang mewakili karena saya nggak bisa berangkat ke Prancis. Akhirnya nggak ada menang betul Surabaya. Kayaknya beliau marah, sehingga duta besarnya minta maaf memberi surat kepada saya. Oh, kayak juga. Duta besar minta maaf. Ya, itu kasus di Prancis. Jadi seperti inilah nanti adik-adik selesai dari sini harapannya menjadi orang kaya.
Dari wajah-wajahnya kelihatan jadi orang kaya, ya kan? Ini mah kayak Pak Yanto, kaya Pak Yanto. Nah, jadi Silicon Valley itu kayak begini. Ada perusahaannya banyak sekali, kayaknya ini Qualcomm Tech sudah kayak begitu. Tapi ada dua, namanya Stanford University dan ada Santa Clara University. Jadi tidak bisa lepas dengan university atau dengan perguruan tinggi. Namanya Silicon Valley. Jadi kita bisa membuat, maka kalau di kampus saya tadi sudah disampaikan oleh Republika, katanya Silicon Valley Mini. Nah, ini yang ingin saya bagikan supaya Anda semua kaya. Begitu pulang, seminggu besok sudah uangnya banyak. Nah, sebetulnya inilah konsep yang saya bangun untuk yang namanya Smart City. Saya berkombinasi dengan Prof. Suwono dari ITB. Perbedaannya saya lebih menonjolkan di Creative City, ya kan? Karena keahlian saya di sini. Jadi kalau CT itu kreatif, waduh dasar sekali. Jadi nanti kita tidak akan bahas. Tapi kalau mau tanya, jadi Creative City itu di sini ada di dalamnya yang namanya Creative Capital. Dan ini gudangnya Anda semua. Tepuk tangan untuk Anda semua. Itu yang disebut dengan talent, kemudian ada teknologi dan ada toleransi. Modalnya cuma 3 itu. Jadi Anda saya yakin bisa. Tapi kalau Creative City ya tadi ada culture, ada cooperation, dan ada yang disebut dengan yang satu lagi apa ini? Communication. Jadi 3C. Kalau itu bisa kita lakukan luar biasa. Nah, jadi apa yang disebut creative economy? Creative economy itu saya ringkas menjadi 4. Ini supaya gampang. Yang pertama adalah media ekonomi. Nah, inilah Anda letaknya di sini. Letaknya Anda semua kuliah di Qualcomm Tech itu adalah letaknya di media ekonomi. Media yang biasa, yaitu biasa yang disebut dengan cetakan, print. Yang kedua audiovisual. Yang ketiga namanya new media. ICT, animasi, game, application itu ada yang di new media. Kemudian kalau heritage ekonomi, kalau Borobudur, tetapi heritage yang paling baru Disneyland, Universal Studio. Nah itulah Disney. Ghibli Museum, Doraemon Museum, bisa melesat dan sudah saya buktikan. Nah ini ada rahasianya. Rahasianya apa? Namanya ini Super Unggul Pyramid. Jadi dulu yang masuk ke kampus-kampus itu goblok-goblok. Tapi besok pagi, insya Allah saya akan menguji Battle of Surabaya sutradaranya untuk S2. Dia ada di kampus yang sudah bisa luar biasa. Sekarang dia bisa mendunia bersama saya. Nah, jadi bisa diubah dengan ini. Jadi sebetulnya sikap mental itu yang kita ubah. Setelah sikap mental, kalau sudah dikasih kayak itu dia newborn, lahir kembali, menjadi apa? Self confident. Seperti Pak Yanto tadi. Pak Yanto itu goblok nih pede. Itu aja ya. Akhirnya meskipun dengan profil itu jauh, dia itu paling atas atau paling bawah. Nek pede, menangnya cuma itu. Karena pede aku diundang ITB, diundang hampir semua program besar. Dia nggak ngerti kalau itu sih ngomong goblok. Dan pentingnya gue Pak pinter, ini positive attitude dari motivation. Nah setelah itu ini mahasiswa kita yang begitu ganteng-ganteng cantik. Loh kok bisa kayak kok? Uang dipilih yang jelek udah dimasukkan di situ. Ini orang pas gitu. Nah itu ini yang saya inginkan adik-adik. Tadi Pak Eri sama Pak Beni menyampaikan saya. Inilah masanya kita. Ini mata kuliah saya ini jadi. Mata kuliah saya namanya Electronic Business. Profesor saya kan salah satunya Electronic Business, Marketing dan Strategic Management. Bukan sekawan lagi.
Yang 4% coba bayangkan. Nah, ini mahasiswa. Jadi bisa dilaksanakan. Karena abadnya abad seperti ini, kata Pak Jadul. Abadnya itu udah kata ini developing digital society, udah abadnya di situ. Gampang sekali bisnis sekarang. Seperti yang saya ajarkan pada anak-anak. Coba $1.100, kalau kayak gini 40 juta, apa nggak sih? Nggak minta orang tua lagi kalau saya bilang. Ini ada lagi yang orang 4.000 US$. Bahkan yang namanya Yuli Setiawan, nah ini saya beritahu deh. Kira-kira 1 bulan penghasilannya berapa? Yuli Setiawan pernah 1 bulan penghasilannya 1,5 miliar.